Selamat sore, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah sertai kita sepanjang hari kita. Dan saat ini kita boleh kembali untuk datang kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saudaraku, saudara pernah dengar ceritanya Daud dan Goliat? Wah, cerita yang membanggakan. Bagaimana seorang anak gembala yang diurapi Tuhan, yang kemudian disertai Tuhan melawan seorang tentara Filistin yang besar, gagah, tegap, dan hanya dengan ayunan alih-alih tentara Filistin yang disebut Goliat ini tumbang. Cerita yang membanggakan. Tapi saudara pernah dengar cerita Daud dan Batseba? Cerita yang memalukan, cerita yang menyakitkan hati Tuhan. Bagaimana seorang raja yang dipilih Tuhan dapat melakukan satu perbuatan yang sangat keji. Kita ingat cerita itu. Pertanyaannya adalah, kenapa cerita ini ditulis di dalam Alkitab? Daud memberi kesempatan kepada dirinya untuk bersantai, tidak ikut berperang dengan Yoab dan tentaranya. Maka dia punya waktu yang lenggang. Lalu dia berjalan-jalan di sotoh atap istana. Dia melihat seorang wanita yang sangat cantik yang sedang mandi. Timbul nafsunya. Daud menuruti nafsu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan Daud melakukan perzinahan. Kemudian setelah diketahui bahwa wanita itu yang bernama Batseba mengandung, Daud memutar otaknya. Bagaimana bisa memanipulasi peristiwa itu supaya dia tidak ketahuan. Dia panggil suaminya dari medan perang, Uria, dan disuruh pulang, istirahat, cuti dari perang, supaya dia bertemu dengan istrinya. Tapi Uria, seorang pahlawan yang murni, dia tidak mau pulang. Sementara tabut perjanjian dan juga panglima Yoab dan juga teman-teman tentara Israel sedang berperang. Daud merasa gagal taktiknya. Lalu timbul pemikiran lain adalah apa? Untuk membunuh Uria suaminya. Dan itu berhasil. Dan Daud kemudian mengambil Batseba sebagai istrinya. Apakah Daud bertenang diri dan senang? Ada rasa bersalah dalam dirinya. Dia tuangkan di dalam Mazmur 32 yang mengatakan, ayat 3, Mazmur 32 ayat 3, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Rasa gelisah menghantui kehidupan Daud. Dan Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud. Kita bisa baca itu di dalam 2 Samuel pasal 12. Begitu indahnya cara Nathan memperingatkan Daud. Kita bisa baca di ayat itu. Lalu Daud sadar. Daud menyesali apa yang telah dilakukannya.
Daud sadar bahwa perbuatannya adalah keji, menyakiti hati Tuhan, dipandang jahat di mata Tuhan. Lalu Daud bertobat. Kemudian Daud diampuni. Kelihatannya simpel. Berbuat dosa, sadar, bertobat, diampuni, selesai. Tidak sesimpel itu, saudaraku. Pertobatan Daud sangat dalam dan sungguh-sungguh. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 51. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Daud melihat di dalam dirinya pelanggarannya. Dan Daud tahu itu adalah dosa yang besar. Dia sadar, dia muak kepada dirinya sendiri. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bergumul dengan dosaku menandakan bahwa Daud tidak punya perhentian, tidak tenang, gelisah. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Kemudian ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Setelah sadar akan perbuatannya, setelah dia muak dengan perbuatannya, dia memohon kepada Tuhan, bersihkanlah aku daripada dosaku. Jadikan hatiku tahir. Jadikan putih seperti salju. Saudaraku, Daud ingin diampuni. Tetapi dia lebih daripada itu. Ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah hatinku dengan roh yang teguh. Bersih dari dosa, sucikan hatiku, dan kemudian apa? Perbarui hatiku, supaya tidak melakukan hal-hal yang telah dilakukan Daud. Dan Tuhan dan Daud ingin, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan tinggalkan Tuhan, rohmu diam dalam hatikulah kembali. Ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Setelah disucikan kembali, setelah diperbarui hatinya kembali, maka Daud akan mengajarkan kepada orang-orang yang berdosa lainnya untuk berbalik kepada Tuhan. Judul pelajaran kita adalah pemantul cahaya Tuhan. Artinya, melalui kehidupan kita, orang akan melihat kemuliaan Allah. Mungkin kita bertanya, bisakah orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam diri Daud?
konsekuensi daripada perbuatan Daud tetap terjadi dan akan dialami oleh Daud. Anaknya akan mati, keturunannya saling membunuh dengan pedang. Tetapi Daud, dosanya sudah diampuni. Sekalipun Daud telah jatuh, Tuhan mengangkat dia. Saudaraku, kisah Daud dan Batseba bukan kisah yang memalukan. Itu ditulis di Alkitab untuk menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa seberapa dosa yang pernah kita lakukan, bila mana kita mengalami seperti Daud, sadar, bertobat, Tuhan mengampuni, dan Tuhan mengangkat kita kembali, dan kita akan pulih menjadi pemantul kemuliaan Tuhan. Di Jepang ada seni tradisional, yaitu cara mengembalikan vas ataupun tembikar yang pecah. Mungkin kita pernah mengalami, kita mempunyai gelas ataupun barang keramik jatuh pecah berkeping-keping dan sulit untuk diperbaiki lagi. Kalaupun dikasih isolasi atau lem, tidak akan kembali seperti sedia kala. Tetapi di Jepang ada yang disebut namanya kintsugi, yaitu teknik bagaimana orang bisa mempersatukan kembali barang keramik yang pecah dengan lem yang apa? Lem yang terbuat daripada logam mulia yang cair. Contohnya perak atau emas cair yang bisa merekatkan kembali tembikar atau vas yang pecah menjadi utuh kembali dan indah. Kira-kira seperti itu yang Tuhan lakukan kepada Daud. Dia sadar, dia bertobat, dia berseru minta diampuni, dia minta rohnya diperbarui hatinya, dan dia kembali menjadi pemantul cahaya kemuliaan Tuhan. Berapa sih harga daripada istirahat itu? Banyak orang ingin mempunyai istirahat yang memuaskan. Mungkin dengan obat, mungkin tempat tidur yang nyaman. Yang membuat istirahat di dalam hati seseorang bisa tenang adalah Tuhan mengampuni. Caranya, Mazmur 51 ayat 19. Korban sembilan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Harga sebuah istirahat adalah hati yang hancur, hati yang patah dan remuk. Maksudnya adalah kita datang kepada Tuhan, mengaku ketidakberdayaan kita, dan memohon kemurahan Tuhan. Dan Tuhan berikan pengampunan dan hati yang tenang, yang damai. Saudaraku, ini adalah satu contoh kisah yang bagus bagi kita sebagai orang berdosa. Saudara dan saya adalah orang berdosa. Walaupun mungkin dosa kita tidak seperti dosa Daud, tetapi dosa, namanya dosa, upahnya adalah maut. Tetapi percayalah, Tuhan tidak akan membuang kita. Tuhan ingin kita kembali. Dan Tuhan ingin supaya kita bertobat dengan hati yang hancur, hati yang patah. Dan Tuhan pulihkan kita. Saudaraku, di dalam kisah Yesus ada perempuan yang disebut Maria Magdalena. Kita tahu macam apa wanita itu. Tapi Tuhan terima
Tuhan jadikan dia pengikutnya. Kita ingat wanita di Perjanjian Lama, Rahab, perempuan sundal, yang Tuhan terima juga. Kita ingat wanita Samaria di sumur Yakub, yang mempunyai 5 orang laki-laki yang bukan suaminya, tapi Tuhan terima. Dan Tuhan gunakan dia untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Saudaraku, marilah kita lihat diri kita. Kehidupan kita, sekalipun tidak sejahat orang-orang itu, kita membutuhkan pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, pengalaman Daud dan Batseba yang menginspirasi kami Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kami sekalipun kami jatuh ke dalam dosa yang berwarna merah seperti kermisi, tapi Engkau telah membuat putih seperti salju. Kami percayakan janji-Mu Tuhan, yaitu yang disebut di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya Tuhan, berikanlah pengampunan itu, sehingga kami pun dapat beristirahat, mempunyai kehidupan yang damai, dan kami pun menjadi alat Tuhan untuk memantulkan cahaya Allah. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa kami berdoa. Amin.